Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ruben Mugi Akbar. Saya dari Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan presentasi mata kuliah sistem operasi guna untuk lulusan ujian akhir semester di Universitas Cyber Asia. Oke, kita mulai. Penjelasan dan fungsi sistem operasi. Sistem operasi atau operasi sistem adalah program atau serangkaian program yang mengendalikan operasi dasar dari sebuah komputer. Tugas utama sistem operasi adalah mengolah sumber daya komputer seperti memori, prosesor, perangkat masukan atau keluaran, dan jaringan. Sistem operasi digunakan pada berbagai perangkat seperti desktop, laptop, ponsel pintar, tablet, dan perangkat lainnya. Beberapa contoh sistem operasi yang populer adalah untuk Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS. Fungsi utama sistem operasi adalah sebagai penghubung antara perangkat keras atau hardware, antara lunak atau software, serta sebagai pengatur dan pengendali dari seluruh proses yang terjadi pada komputer atau perangkat digital lainnya. Beberapa fungsi penting dari sistem operasi adalah mengatur dan mengelola sumber daya, menyediakan lingkungan untuk program aplikasi, menyediakan antarmuka pengguna, menyediakan keamanan, mengatur dan mengontrol proses, mengatur dan mengontrol jaringan. Selanjutnya, perbedaan karakteristik sistem operasi open source dan closed source. Karakteristik sistem operasi open source yang pertama, kode sumber atau source code sistem operasi tersedia untuk umum dan dapat diubah serta disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Sistem operasi open source dikembangkan secara terbuka oleh komunitas pengembang yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan orang. Sistem operasi open source biasanya gratis dan bebas pilih lisensi penggunaannya. Penggunaan dan distribusi sistem operasi open source diizinkan oleh lisensi open source yang bersangkutan. Sistem operasi open source dapat diinstal pada berbagai macam perangkat keras dan dapat didistribusikan. Lanjut ke karakteristik sistem operasi closed source. Kode sumber sistem operasi tidak Kode sumber sistem operasi closed source tidak tersedia untuk umum dan hanya dapat diakses oleh pengembang yang memiliki akses khusus ke kode sumber. Yang kedua, sistem operasi closed source dikembangkan oleh perusahaan atau tim pengembang tertentu dan tidak melibatkan partisipasi publik dengan pengembangannya. Yang ketiga, sistem operasi closed source biasanya berbayar dan memerlukan biaya lisensi penggunaan yang ditetapkan oleh pemilik hak cipta. Yang keempat, penggunaan dan distribusi sistem operasi closed source diatur oleh ketentuan lisensi penggunaan yang ditetapkan oleh pemilik hak cipta. Yang kelima, sistem operasi closed source di umumnya lebih stabil dan dapat diandalkan karena telah melalui pengujian yang atas oleh pengembangnya. Selanjutnya, skema dasar sistem komputer. Bus data bersifat dua arah, di mana data dapat disimpan dan diambil kembali dari memori utama atau dikirim dan diambil dari port-port perangkat masukan dan keluaran. Bus kendali juga bersifat dua arah. Bus kendali digunakan untuk persinyalan yang mengatur komunikasi antar proses, memori utama, dan alat masukan atau keluaran. Bus alamat bersifat satu arah, yakni alamat memori akan dikirim ke memori utama untuk menyatakan alamat memori yang kendali memproses untuk diambil atau sebagai lokasi penyimpanan saat penulisan. Demikian juga proses mengirim alamat port yang hendak diambil datanya atau dikirimi data port-port masukan atau keluaran mewakili perangkat penghulunya dalam berhubungan dengan pemroses. Setiap perangkat keras mempunyai beberapa nomor port yang digunakan sebagai perantara untuk berhubungan dengan proses. Nah, skemanya sebagai berikut. Yang pertama adalah input device, lanjut ke central processing unit atau CPU, memory RAM, storage device, output device, sistem bus, operating system, dan aplikasi software. Nah, untuk skema dasar sistem komputer adalah sama berikut: perangkat masukan, port-port masukan, masuk ke bus data, pemroses, memori utama, bus kendali, bus alamat, kembali lagi ke proses, port-port keluaran, dan perangkat keluaran. Ya, seperti itu. Oke, lanjut ke penjelasan input, proses, output, dan memori. Yang pertama adalah perangkat input atau input device adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau informasi ke dalam komputer. Beberapa contoh perangkat input adalah mouse, keyboard, scanner, dan microphone. Yang kedua adalah perangkat proses atau processing device adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengolah data atau informasi yang masuk dari perangkat input. CPU atau Central Processing Unit adalah perangkat proses utama dalam komputer. CPU akan mengurus data atau informasi sesuai dengan perintah yang diberikan oleh pengguna oleh perangkat input. Contoh, perangkat proses lainnya adalah GPU atau Graphic Processing Unit yang digunakan untuk memproses grafis dan kartu suara yang digunakan untuk memproses suara. Yang ketiga, perangkat output atau output device adalah perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil proses data atau informasi yang telah diolah oleh perangkat proses. Pada contoh perangkat output adalah monitor,
printer, and speaker. Yang keempat, perangkat memori atau memory device adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi baik sementara maupun permanen. Beberapa contoh perangkat memori adalah RAM, hard disk drive, dan flash drive. Oke, kita lanjut ke yang terakhir adalah langkah-langkah instalasi untuk Windows 10. Ya, yang terakhir adalah langkah-langkah instalasi sistem operasi Windows 10. Di sini saya menginstal Windows 10 di VirtualBox dan berikut langkah-langkahnya. Yang pertama adalah install terlebih dahulu aplikasi VirtualBox di komputer Anda, lalu aktifasi. Jika sudah, buka aplikasi VirtualBox, kemudian klik tombol Start. Ini tombol Start, lalu masukkan file ISO Windows 10 dengan cara klik icon folder, dan pilih file ISO Windows 10-nya. Lanjut, klik Open. Pilih file Windows 10-nya, file ISO-nya, lalu klik Open. Maka setelah itu akan muncul pop-up Windows, lalu pilih bahasa untuk install Windows 10. Pilih saja English, lalu klik tombol Next. Di sini English atau US, Next. Setelah itu akan muncul lagi pop-up Windows Install Now. Diklik saja Install Now. Lanjut, Anda akan diminta untuk memasukkan produk key, tapi jika Anda tidak memilikinya, maka klik saja tombol I don't have a product key. Jika punya key produk, bisa dimasukkan di sini. Kalau tidak punya, bisa klik ini I don't have a product key. Selanjutnya, pilih sistem operasi yang ingin diinstal. Di sini saya menginstal Windows 10 Pro, lalu klik tombol Next. Ya, saya pilih Windows 10 Pro, klik Next. Setelah itu berikan centang pada opsi I accept the same terms, lalu klik tombol Next. Jangan lupa centang I accept the same terms, lalu Next. Setelah itu muncul pop-up. Klik menu Custom Install Windows Only Advanced untuk menginstal Windows 10. Custom Install Windows Only Advanced. Setelah itu, Anda harus membuat partisi hard disk sebagai penyimpanan file dan juga untuk sistem. Klik tombol New, lalu pada bagian Size, berikan ukuran partisi yang ingin Anda gunakan. Kemudian klik tombol Apply. Ya, di sini akan muncul pop-up setelah kita memilih Custom Install Windows Only. Maka di sini yang pertama adalah klik New, lalu isi size partisi dengan yang Anda inginkan. Saya di sini mengisi dengan 25.000 MB, lalu Apply. Setelah itu akan muncul lagi pop-up. Pilih bagian drive 0 partition 2, lalu next. Di sini pilih drive 0 partition 2, lalu next. Nah, setelah itu Anda hanya perlu menunggu sampai proses instalasi sudah selesai. Ya, di sini proses instalasi sedang berlangsung. Kita tinggal menunggu saja proses instalasi sampai dengan selesai. Setelah instalasi selesai, maka akan muncul tampilan baru, yaitu Let's Start with Region is this right, atau pilihlah negara. Di sini saya merekomendasikan untuk memilih United States karena di sini memakai VirtualBox. Jadi saya di sini menggunakan United States. Lalu yes. Setelah itu, karena sudah muncul tampilan yang lain adalah memilih layout keyboard. Pilih saja US atau United States. Yes. Pada bagian untuk menambahkan layout keyboard, yang kedua, klik button skip. Untuk ini, skip saja. Lanjut, setelah itu, pilih setup for personal use. Setup for personal use, lalu klik next. Masuklah ke akun Microsoft Anda jika belum memiliki, maka Anda disarankan untuk mendaftar terlebih dahulu dengan button create account. Jika sudah memiliki akun, klik alamat email Anda, lalu klik tombol next, lalu ketikkan password akun Anda. Ya, jika belum punya akun, disarankan untuk membuat akun dengan mengklik create account. Selanjutnya ikuti langkah-langkahnya. Jika sudah, kita di sini bisa isi akun Microsoft kita, lalu klik next. Jika baru saja mendaftar, maka masukkan negara dan memilih Indonesia, dan masukkan juga tanggal lahir, kemudian klik tombol next. Klik Indonesia, masukkan tanggal lahir, lalu next. Setelah itu lanjut untuk membuat PIN dengan create PIN. Akan muncul tampilan baru, lalu kita klik create PIN. Di sini kita isi dengan PIN yang kita inginkan.
Saya itu klik OK. Lalu di sini ada terms atau hal yang disarankan Microsoft kepada kita. Di sini sudah tercentang yes semua, maka dari itu klik tombol accept. Nah, setelah semuanya selesai, tunggu beberapa saat sampai proses pengaturan selesai, maka kini Anda sudah bisa menikmati layanan Windows 10 di VirtualBox. Dan inilah tampilan Windows 10 di VirtualBox yang sudah terinstall. Ya, di sini saya sudah menginstal Windows 10 di VirtualBox Manager atau VirtualBox. Nah, dengan settingan seperti ini, jika mulai tinggal saya klik 2 kali saja maka akan terbuka. Ya, sekian dari saya presentasi singkat saya tentang protokol sistem operasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.